Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idhar Satermanudasi, Ketua Umum HMI Cabang Kupang Komisariat Ipertatek periode 2019-2020. Di video kali ini yang akan diposting di dalam akun Instagram Ipertatek, saya akan menceritakan tentang buku Perempuan Perspektif Tasawuf yang ditulis oleh Kakanda Muhammad Nur Jabir. Beliau adalah mantan ketua komisariat di Makassar dan merupakan pendiri Rumi Institute. Jadi saya akan menceritakan isi buku dari Perempuan Perspektif Tasawuf sesuai dengan kemampuan pengetahuan saya. Jadi di dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana perempuan dalam perspektif tasawuf. Nah, relasi antara Tuhan dan alam semesta menurut para sufi. Jadi seluruh alam semesta ini merupakan manifestasi dari nama-nama ilahi. Tidak ada satupun ciptaan, tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang tidak merupakan manifestasi tajalli dari nama-nama Tuhan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa zat Tuhan sebagaimana adanya hakikat Tuhan, itu tidak ada satupun yang mampu mengetahui ataupun mampu menjelaskannya, maka sifat atau nama-nama dari Tuhan itu sendiri pun tidak bisa kita ketahui. Artinya karena zat Tuhan itu tidak terbatas, maka sifat dari nama-nama Tuhan itu pun sangat tidak terbatas. Namun di dalam buku ini dijelaskan bahwa karena zat dan nama-nama dari Tuhan itu sendiri tidak terbatas dan tidak mungkin dijelaskan oleh manusia, maka satu-satunya cara adalah Tuhan itu sendiri yang kemudian memperkenalkan dirinya. Sehingga kita kenal ada salah satu hadis qudsi yang cukup terkenal, yaitu aku adalah perbendaharaan tersembunyi, aku cinta dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Nah, karena zat Tuhan itu tidak terbatas dan sifat-sifat Tuhan itu tidak terbatas, dan yang bisa kita ketahui itu hanya Tuhan yang menjelaskan, yaitu lewat wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui ada 99 Asmaul Husna. Nah, dari seluruh nama-nama sifat-sifat Tuhan itu bisa kita rangkum. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa seluruh nama-nama ilahi itu bisa dirangkum menjadi dua nama, yaitu nama Jamal, sifat keindahan, dan nama Jalal, keagungan. Jadi dua sifat ini bisa menjadi representasi dari seluruh sifat-sifat Tuhan yang tidak terbatas itu. Namun sebenarnya bukan berarti dua nama antara Jamal dan Jalal itu adalah dua nama yang terpisah. Tidak. Mereka adalah satu kesatuan. Jadi Jamal, di dalam Jamal itu, di dalam keindahan, itu tersembunyi sifat Jalal. Begitupun sebaliknya. Di dalam sifat Jalal, sifat keagungan, itu tersembunyi sifat Jamal atau sifat keindahan. Nah, di dalam manusia sendiri dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu laki-laki cenderung memanifestasikan nama Jalal, keagungan Tuhan, dan perempuan itu lebih cenderung memanifestasikan nama Jamal atau keindahan. Namun bukan berarti bahwa karena perempuan itu cenderung pada sifat Jamal, bukan berarti tidak ada Jalal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam sifat Jamal itu ada tersembunyi secara lahiriah sifat Jalal. Dan di dalam Jalal itu ada tersembunyi sifat Jamal atau sifat keindahan. Nah, ketika kita berbicara tentang perempuan dan laki-laki, jadi di dalam Islam secara azali, Islam itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena yang dinilai di dalam Islam, yang dinilai oleh Allah, itu adalah ruh, bukan fisik. Nah, ruh sebagaimana ruh, itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi hakikat ruh sebagaimana ruh itu dia tidak berjenis kelamin. Seperti malaikat, hakikat ruh dari malaikat itu dia tidak ada malaikat laki-laki dan tidak ada malaikat perempuan. Nah, sama, ruh yang ada di dalam manusia, itu sebenarnya dia tidak berjenis kelamin. Yang kemudian membuat dia berjenis kelamin, itu ketika ruh itu menyatu dengan jasad, menyatu dengan dimensi tubuh, sehingga membedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah,
untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam perspektif tasawuf itu ada perjalanan spiritual. Di dalam buku ini dijelaskan ada 4 perjalanan. Nah, perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mi'raj ruhani, itu yang diperjalankan adalah ruh, bukan dimensi tubuh. Sehingga dengan demikian bahwa bisa kita simpulkan bahwa karena ruh sebagaimana ruh itu tidak berjenis kelamin, artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu bisa melakukan perjalanan spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, perjalanan spiritual itu harus memiliki kendaraan. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa kendaraan itu adalah syariat. Kendaraan untuk melakukan perjalanan spiritual itu harus melalui syariat. Apa contoh tauladannya? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia insan kamil. Nah, di dalam buku ini dijelaskan ada 4 tahap, ada 4 etape perjalanan spiritual manusia. Yang pertama itu adalah dari makhluk menuju Tuhan. Yang kedua, dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Dan yang ketiga, dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Dan perjalanan yang keempat, perjalanan yang paling tinggi, yang di dalam buku ini dijelaskan bahwa hanya bisa dilalui oleh para nabi, yaitu perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Nah, kita sebagai manusia biasa dalam melakukan perjalanan spiritual, kalau kita lihat dari 4 perjalanan itu, maka yang bisa kita lalui, makam yang paling tertinggi itu disebut makam wilayah, yaitu ada di antara perjalanan kedua dan ketiga. Yang menurut para sufi, perjalanan kedua itu merupakan perjalanan yang sangat berat, harus melalui proses yang sangat panjang. Nah, jadi dalam perspektif buku ini, karena perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah perjalanan ruh, bukan dimensi tubuh, artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama bisa melakukan perjalanan spiritual tersebut, bisa memanifestasikan sifat-sifat Tuhan. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan tentang tajallinya makhluk. Jadi Allah itu lewat nama-namanya dia bertajalli di dalam makhluk, termasuk manusia. Tetapi setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kemampuan dia menampung nama Tuhan, jadi semakin luas daya tampung wadah yang ada di dalam setiap orang, maka akan semakin berpotensi, semakin banyak nama-nama Tuhan yang bisa masuk ke dalam diri seseorang. Nah, di dalam buku ini juga dikasih contoh tentang, misalnya kalau wadah itu kecil, tidak mungkin bisa masuk sesuatu yang lebih banyak atau lebih besar dibanding wadah tersebut. Artinya kemampuan wadah itulah yang kemudian jadi tolak ukur bagaimana daya tampung dari wadah tersebut. Nah, sama juga manusia. Wadah dalam manusia itu, dalam pandangan sufi itu adalah hati. Jadi semakin murni kesucian hati kita, semakin luas dan semakin bersih hati kita, maka akan semakin berpotensi kita itu mampu memanifestasikan nama-nama dari Tuhan yang semakin banyak. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan dari buku ini. Pastinya ada banyak kekurangan yang saya sampaikan karena kemampuan saya sangat terbatas. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Good job, Ipertate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.